Baik, selamat pagi. Salam jumpa lagi di mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat untuk pertemuan terakhir. Minta maaf karena harus melalui platform Zoom seperti ini dan live streaming YouTube. Baik, untuk mata kuliah ini atau topik yang terakhir ini, kita akan belajar tentang aplikasi sistem surveillance. Dan yang menjadi pokok perhatian kita adalah penggunaannya. Meskipun sebenarnya ini idealnya 2 sampai 3 kali tatap muka untuk simulasi dan sebagainya, tapi karena ini hanya topiknya adalah eh, pemahaman dan eh, pengantar yang kami harap teman-teman bisa belajar secara mandiri berdasarkan tutorial-tutorial yang akan kami bagikan. Baik, dasarnya di dalam aplikasi ini adalah bahwa sistem surveillance ini sudah mengarah dan maju setingkat ke sistem elektronik atau digitalisasi, ya, yang mau tidak mau itu sangat dibutuhkan saat ini dan menjadi terobosan di beberapa daerah. Bersyukur di beberapa daerah sekarang ini sudah diperlengkapi dengan jaringan telekomunikasi dan ini sangat dibutuhkan. Dan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada ini, para pengembang atau develop dari setiap aplikasi itu membuatnya secara tematik dan untuk kepentingan dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan instansi ataupun institusi. Tujuannya adalah agar sistem pencatatan dan pelaporan dan kontinuitas itu berlanjut atau apa namanya bisa dipakai dengan baik begitu dan menjadi dasar modal untuk tindakan-tindakan intervensi ataupun pengambilan keputusan-keputusan yang lebih efisien dan efektif. Manfaat dari aplikasi ini jelas adalah untuk sebagai alat bantu tenaga surveillance dalam pengumpulan dan pelaporan dan secara struktural menjadi modal dalam hal pengambilan keputusan di level pimpinan manajer. Selain itu, untuk efektivitas program dan efisiensi anggaran, ya, maka digunakanlah aplikasi. Dan dengan harapan teman-teman yang bergelut di dalam pencatatan dan pelaporan eh, lebih hemat dan lebih banyak waktu yang bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain dibanding kalau kita melakukannya secara manual. Bukan berarti bahwa manual sekarang tidak dibutuhkan, tapi dengan adanya aplikasi, sistem informasi yang lebih baik, maka banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Nah, pada prinsipnya ini yang saya mau garis bawahi bahwa aplikasi ini hanyalah alat, ya, alat atau yang biasa kita katakan tools, hanyalah alat tools yang dipakai. Jangan kita mengandalkan secara kaku begitu. Dan sebagai pimpinan atau pengambil kebijakan perlu memahami juga substansi dari setiap alur pelaporan dan data yang dikumpulkan sehingga mampu memining, mampu memanage, mampu menginterpretasi berdasarkan tools yang digunakan. Dan hard file dan klarifikasi itu masih sangat dibutuhkan. Ya. Nah, untuk menghindari double count atau pencatatan pendobelan, perlunya yang namanya cross check dan pelaporan secara konvensional. Nah, makanya saya tadi katakan masih dibutuhkan yang namanya pelaporan manual. Oleh karena itu, sistem pelaporan, pemeliharaan, dan juga monitoring itu aplikasi-aplikasi sangat dibutuhkan atau sangat urgen. Ya. Minta maaf ini ada kesalahan ini aplikasi bukan aplikasi.
Dan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan skill IT, kemampuan biostatistika, epidemiologi, dan juga surveillance serta interpretasi data itu sangat dibutuhkan. Nah, tugas sebagai manajer mampu mengartikulasikan ini kepada level bawahan atau staff. Itu yang ingin kita harapkan. Nah, beberapa aplikasi yang sering digunakan yaitu sistem elektronika pencatatan dan pelaporan eh, malaria, Silanto, ya, kemudian sistem kewaspadaan deteksi risiko secara dini, kemudian pelaporan W2, aplikasi keselamatan pasien, maaf ini bukan aplikasi, aplikasi keselamatan pasien, kemudian Sisugi, nah, ini mungkin teman-teman lebih paham, kemudian surveillance EPTM, PISPK dan seterusnya. Dan sekarang ini juga ada ya Kobo Toolbox dengan pendekatan untuk mempermudah di dalam selain GIFOM, selain format GIFOM juga biasa digunakan Toolbox Kobo dan beberapa dashboard-dashboard termasuk COVID, stunting dan seterusnya. Itu ya sistem informasi yang berbasis surveillance dan untuk gizi juga banyak. Ini hanya sebagian yang saya potret. Baik, eh, mengenai tutorial lengkapnya, saya dan tim telah mengkompilasi. Saya minta maaf tidak bisa runningnya secara live, menggangguan jaringnya. Seterusnya, ini saya sudah tautkan link-link yang bisa teman-teman pakai untuk belajar mandiri dan sangat sistematis. Dan saya harap setelah ini disimak, teman-teman bisa eh, dengan kemampuan dasar bisa melakukannya. Dengan catatan ya kita mengikuti panduan yang mereka atau telah sediakan. Nah, ke depan itu kita berharap sebenarnya eh, kita juga di level teknis itu dibekali dengan keilmuan membangun program. Nah, itu yang kita yang tidak punya. Nah, teman-teman itu banyak di sekolah-sekolah komputer yang berbasis jaringan dan apa namanya teknologi informasi. Nah, kita akan menjadi pengguna. Oleh karena itu, ya harapan kita bisa mengikutinya melalui kanal-kanal link atau YouTube yang ada dan memaksimalkan pekerjaan kita dengan manfaatnya tentu apa namanya beraneka begitu. Nah, ini saya ada beberapa tautan yang terkait dengan Sisma, juga laporan W2 yang bahkan pengembangnya melampirkan ya bisa kita unduh untuk kita gunakan di instansi kita. Ya, ya. Nanti setelah ini coba saya kurang tahu apakah YouTube bisa kita buka secara simulasi dari Zoom. Ya. Kemudian ada aplikasi keselamatan pasien yang juga dipakai untuk sebagai pencatatan pelaporan dan surveillance keselamatan pasien di rumah sakit ataupun puskesmas. Dan yang terkenal juga sistem berbasis vektor ini Silanto yang dirilis atau diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah kita mencatat dan mengendalikan uh, penyakit berbasis vektor, ya kan seperti itu. Nah ini tinggal diklik, teman-teman bisa mengikutinya, simulasinya tahap demi tahap. Biasanya memang ini waktu tidak cukup, memang harus butuh 2 sampai 3 pertemuan. Tetapi saya rasa kalau teman-teman belajar mandiri pelan-pelan dengan tautan yang sudah saya kumpulkan ini, saya rasa teman-teman akan lebih paham. Ya, begitu juga dengan saya mendapatkan satu tautan yang bagus, respon alert tentang imunisasi, ya, pelaporan dan kalau ada kejadian-kejadian ikutan yang gitu. Begitu juga dengan sistem surveillance terpadu penyakit di puskesmas. Saya mendapatkan link yang ini dan bahkan teman-teman bisa direct me cek ke IG
Instagram eh, apa namanya pengembang dan dia akan berikan secara gratis begitu. Begitu juga ya aplikasi sistem informasi puskesmas yang merupakan inovasi teman-teman di Nusantara Sehat ini ada YouTube-nya dan saya sudah apa namanya diberikan akses kalau teman-teman mau akses ke sana dengan permintaan untuk eh, apa namanya diunduh berbasis smartphone. Ya, oke. Kemudian untuk penyakit tidak menular ini kanal resmi yang teman-teman bisa pakai dan bisa mendownload dan menggunakannya di instansi. Mengenai panduannya juga jelas ada di dalam kanal atau link yang saya sudah share ini. Oke, kemudian akhir-akhir ini kita juga menggunakan ya fasilitas Kobo Toolbox untuk eh, perhimpunan atau menghimpun data secara elektronik selain kita menggunakan format Google Form eh, kamu atau Survey Monkey dan seterusnya. Nah, di sini juga saya menautkan bagaimana simulasinya dan setelah saya menyimaknya kurang lebih beberapa menit itu sangat mudah sehingga saya pakai untuk teman-teman juga belajar begitu. Nah, artinya bahwa kita membutuhkan waktu untuk belajar bukan hanya sekali pertemuan. Dan saya berharap ini bisa dijadikan dasar untuk teman-teman mengembangkannya lagi di apa di instansi atau di masyarakat, di kantor atau di sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan saya juga melampirkan rujukan-rujukan referensi yang bisa teman-teman lihat untuk menulis artikel yang menggunakan pendekatan-pendekatan Kobo, yang pendekatan sistem surveillance, yang melakukan penulisan-penulisan jurnal yang mengandalkan data sekunder itu ada di sini. Silakan di-download. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan dan izinkan saya mencoba simulasi dari eh, apa tautan yang sudah kita dapatkan tadi. Mudah ini bisa kita running ya. Bentar ya. Ya, saya coba. Oke. Nah, mudah-mudahan ini tampil di layar teman-teman. Oh ya, saya share screen dulu. Ya, ini contoh Sismal versi 3 yang dikembangkan oleh teman-teman Pokja LMS Malaria NTT. Saya share screen dulu. Nah, saya cepat saja. Tentu kita harus memiliki user ke sana. Ya, Silahkan ya. masukkan nama. Ini kalau saya tidak bisa masuk kecuali teman-teman yang petugas. Di sini 4 poin isi. Ya, Yang pertama, data pelapor. Silahkan klik data pelapor pada menu di sebelah kiri. Kemudian klik tambah data. Tahun, silahkan klik pada tahun untuk memilih. Nama petugas, misalnya Arista. Nomor telepon, kemudian masukkan email. ya. Untuk kepentingan copyright saya tidak akan tampilkan secara keseluruhan. Ya, prinsipnya dari link YouTube yang saya bagikan, teman-teman bisa ikuti. Ini sangat sangat mudah dan step by step. Oke, saya cepat saja dan prinsipnya bahwa dengan seperti ini kita bisa mendapatkan masukan atau
berbagai eh, maksudnya saya adalah kita bisa efektif dan efisien. Oke, baik. Itu yang eh, bisa kita eh, maksimalkan di dalam laporan. Kemudian saya coba ke surveillance berbasis W2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Mas yang aplikasi programmer Mas ya ini tampilannya eh, cukup menarik dan kemarin ini kebetulan adalah database surveillance epidemiologi dan ini juga sangat sistematis. Setelah saya ikuti, sangat sistematis. Nah, Ya, input datanya terdiri dari 3 kolom yang perlu kita isi. Pertama, kolom kasus, yang kedua, kolom minggu, yang ketiga, jumlah kasus. Jadi, di dalam kolom kasus ini terdiri dari beberapa ya, kasus untuk yang kepentingan penghargaan copyright saya stopkan dan kita lompat ke yang bagian akhirnya supaya teman-teman bisa melihat hasilnya. Ya, oke, ini nah, hasilnya seperti ini ya dalam bentuk Excel dan dia bisa menyajikan demikian rupa. minggu ke Nah, ini dapat dipakai untuk kepentingan kontinuitas intervensi. 33 itu. Oke, lebih lanjut teman-teman silakan mengeksplor sendiri. Baik. Begitu juga dengan yang lain-lain. Silakan teman-teman mengeksplornya. Prinsip tautan yang sudah saya bagikan ini, saya kira sudah bisa memberikan gambaran bagi kita bagaimana penggunaan surveillance itu sekarang ini sudah ke ranah digital dan memaksimalkan pekerjaan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf akan kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran kita dan mudah-mudahan bermanfaat mewakili eh, teman rekan pengajar yang lain, Ibu Putri Milda. Saya menyampaikan permohonan maaf jika di dalam perkuliahan surveillance ini kami ada hal-hal yang kurang dan silakan teman-teman eh, juga memperlengkapi wawasan dengan belajar secara mandiri. Saya dan Ibu Mila hanya fasilitator, kami juga ada keterbatasan dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan terbuka ruang untuk kita terus belajar secara mandiri atau hal-hal yang kurang dimengerti silakan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini. Ini di akhir tahun. Ya, selamat mempersiapkan tahun baru yang merayakan Natal. Selamat menyongsong Natal. Ya, dan Tuhan berkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sakti Santi Om. Salte, Salam, salam sehat bagi kita. Terima kasih.